Hai semuanya, kamu pasti udah gak asing sama cerita orang yang kerja keras dari pagi buta sampai larut malam. Yang hari Senin sampai Minggu kayak gak ada bedanya. Tapi duitnya kok kayak cuma numpang lewat. Rasanya udah jungkir balik ngumpulin gaji, tapi ujung-ujungnya tabungan tetap aja segitu-gitu aja. Yuk, kita bahas kenapa ini bisa terjadi. Penyebab yang pertama, gaya hidup naik seiring penghasilan. Oke, jadi gini. Misalnya kamu dulu pas baru mulai kerja gajinya cuma cukup buat makan seadanya, beli kopi sachet di warung, dan nonton film bajakan di laptop. Tapi, setelah naik gaji, kamu mulai mikir, yah, kapan lagi sih ngasih diri sendiri sedikit reward? Akhirnya, mulai deh nongkrong di coffee shop tiap sore, beli baju branded buat update OOTD, atau upgrade HP tiap tahun biar foto-fotonya lebih kece. Contohnya kayak ini. Tiap gajian, kamu langsung ke mall beli baju atau sepatu baru karena ngerasa, gue kan udah kerja keras. Wajar dong sesekali belanja. Padahal, kalau setiap kali naik gaji kita ikutan naikin gaya hidup juga, lama-lama duit bakal habis cuma buat kebutuhan konsumtif yang mungkin sebenarnya nggak terlalu perlu. Penyebab yang kedua, utang yang menumpuk, cicilan nggak selesai-selesai. Nah, ini nih jebakan manis buat kita semua. Utang. Utang itu kalau buat hal-hal produktif, seperti modal usaha atau investasi pendidikan, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi seringnya, utang kita dipakai buat hal-hal konsumtif yang cepat hilang nilainya. Misalnya, baru aja dapat kartu kredit limit gede, langsung deh belanja gadget terbaru, barang fashion branded, atau liburan ke luar negeri biar feeds Instagram makin hits. Contohnya, kamu punya cicilan motor, cicilan HP, bahkan cicilan barang elektronik lain kayak TV. Terus tiap bulan gaji yang masuk udah habis duluan buat bayar cicilan-cicilan itu. Rasanya jadi kayak kerja keras cuman buat bayar utang. Gimana bisa kaya kalau tiap bulan masih punya utang yang menguras gaji? Penyebab yang ketiga, nggak punya perencanaan keuangan yang jelas. Bayangin gini, kamu lagi naik gunung tanpa peta. Terus jalan aja lurus-lurus aja tapi nggak tahu bakal sampai di mana. Nah, begitu juga sama hidup keuangan kamu kalau nggak punya rencana. Gajian habis buat bayar tagihan, bayar ini itu, beli kebutuhan harian, terus sisanya kadang buat beli barang yang sebenarnya nggak begitu perlu. Contoh sederhananya, kamu dapat gaji 5 juta, tapi nggak pernah bikin anggaran. Habis bayar kosan, makan, bensin, dan lain-lain, sisanya dipakai buat ngopi atau beli barang yang tiba-tiba kepengen. Nah, kalau kamu nggak pernah alokasiin uang buat nabung atau investasi, nggak heran kalau tabungan nggak nambah-nambah. Padahal, cuman modal bikin anggaran sederhana, kamu bisa lebih disiplin buat nyisihin duit. Penyebab yang keempat, mengandalkan gaji aja tanpa sumber penghasilan tambahan. Jadi gini, kalau kamu cuman ngandelin gaji aja, ibaratnya kamu cuman punya satu keran yang ngeluarin air. Kalau suatu hari kerannya rusak atau gaji nggak naik-naik, kamu bakal kesulitan. Makanya, banyak orang yang kaya itu punya lebih dari satu sumber penghasilan. Entah dari investasi, usaha sampingan, atau passive income. Misalnya nih, kamu kerja kantoran dari Senin sampai Jumat, terus di akhir pekan kamu coba jualan makanan atau buka bisnis kecil-kecilan online. Kalau misalnya bisnis sampingan ini jalan, penghasilan kamu bisa nambah tanpa harus nunggu gaji bulan depan. Atau coba aja mulai investasi kecil-kecilan, kayak beli reksadana atau saham, biar ada duit yang bekerja buat kamu juga. Penyebab kelima, kurangnya edukasi finansial. Pernah nggak sih ngerasa bingung banget soal keuangan? Sampai-sampai ngerasa duit tuh kayak hilang begitu aja tiap bulan. Nah, ini sebenarnya masalah edukasi finansial yang minim. Banyak dari kita yang nggak pernah belajar soal gimana cara ngatur duit yang benar, cara investasi, atau bahkan bikin budget bulanan. Contoh simple, kamu dapat bonus akhir tahun dan langsung kepikiran, wah enaknya buat apa ya, beli HP baru atau liburan. Padahal, kalau kamu tahu caranya ngatur bonus ini buat investasi atau nabung, mungkin tahun depan bonusnya bisa tumbuh jadi lebih besar lagi. Tapi karena nggak tahu, akhirnya uangnya habis buat hal-hal yang sifatnya jangka pendek dan nggak ngasih keuntungan jangka panjang. Penyebab keenam, terpengaruh lingkungan, jadi ikutan boros. Lingkungan sosial kita sering banget mempengaruhi kebiasaan belanja loh.
Kalau teman-teman kamu tiap akhir pekan selalu ajak nongkrong di cafe hits atau nonton konser artis luar negeri, lama-lama kamu ikutan. Awalnya mungkin cuma sesekali, tapi akhirnya jadi kebiasaan. Karena takut dibilang nggak gaul atau pelit. Contohnya kayak gini, tiap bulan kamu udah janji sama diri sendiri mau nabung, tapi tiap diajak nongkrong atau belanja bareng, ujung-ujungnya nggak enak nolak dan akhirnya ikutan. Makin sering kamu ikutan kegiatan boros ini, makin susah buat nyisihin uang buat nabung. Jadinya duit habis buat kesenangan jangka pendek yang sebenarnya nggak begitu perlu. Nah, penyebab yang terakhir adalah nggak punya tujuan finansial jangka panjang. Kalau nggak punya tujuan finansial jangka panjang, ibaratnya kita lagi naik perahu tanpa tahu mau kemana. Hidup cuma ngalir aja, nggak ada target atau impian yang mau dicapai. Padahal, kalau kita punya tujuan jelas, misalnya mau beli rumah atau pensiun dini, kita bisa lebih disiplin buat nyisihin duit. Misalnya nih, kamu mau punya rumah sendiri dalam 10 tahun ke depan. Dari situ, kamu bisa mulai nabung dan investasi secara disiplin buat mencapai target itu. Jadi, hidup terasa lebih terarah dan kamu bisa fokus buat mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Nah teman-teman, itulah beberapa alasan kenapa kita udah kerja keras sampai jungkir balik tapi kok rasanya nggak kaya-kaya. Ingat, kaya itu nggak selalu soal seberapa banyak kita kerja, tapi seberapa pintar kita ngatur keuangan dan buat keputusan yang bijak. Mungkin sekarang waktunya kita mulai mikir ulang. Apakah udah ada rencana jelas buat masa depan? Apakah gaya hidup dan kebiasaan kita udah mendukung buat mencapai mimpi-mimpi itu? Jangan sampai hidup cuma buat ngeburu uang, tapi uangnya malah nggak pernah ngejar kita balik. Yuk pelan-pelan ubah kebiasaan, bikin rencana keuangan, dan mulai lebih sadar soal tujuan jangka panjang. Biar kerja keras kita nggak cuma jadi keringat yang sia-sia, tapi jadi perjalanan yang bikin hidup lebih berarti. Karena kayak bukan cuma soal punya uang banyak, tapi juga soal hidup yang tenang dan nggak lagi cemas soal masa depan. Oke teman-teman, terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. See you di next video.